Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Iya bang, halo bang Jum. Halo juga saudara. Apa bang pertanyaannya? Hidup kekal itu menurut Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan bang. Oke, berarti dia bukan Tuhan kan? Bukan bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah selesai. Jadi saudara-saudara, iya. Jadi saudara-saudara Kristen kita yang menuhankan Yesus berarti tidak memperoleh hidup kekal, bukan? Iya bukan. Tidak memperoleh hidup kekal kan mereka? Iya. Berarti mereka ke neraka Kristen ini. Oh kalau itu nggak tahu bang. Lah, kan hidup kekal harus mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Iya bang. Sebagai utusan. Berarti mereka yang tidak mengenalnya sebagai utusan Tuhan memperoleh hidup kekal atau tidak? Tidak bang. Oke, berarti Kristen mayoritas ke neraka atau ke surga? Kalau untuk ke neraka nggak tahu bang. Ke neraka bang. Matius 7 nomor 22-23. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, diusir Yesus ke neraka. Berarti menurut saudara kita, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan, maka diusir Yesus ke neraka jahanam. Oke, masih ada yang lain barangkali? Kalau aku percaya dia utusan. Iya, sama. Saya juga percaya kalau Yesus yang datang lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat dan Injil ke tengah Bani Israel, itu adalah utusan Tuhan. Yesus Tuhan bukan utusan. Memang Yesus. Yesus utusan bang. Ini kan itu ada ayatnya bang. Iya, dia diutus tapi dia Tuhan gitu loh. Iya. Berarti ada Ini tunggu dulu Pak Aldi Kristen atau Islam nih? Tunggu dulu Pak Aldi. Katolik bang, Katolik. Waduh, kacau nih, Katolik dari mana itu? Katolik yang menggunakan akal dan berdata. Salah kamar. Enggak dong, dalilnya kan begitu. Salah paham. Dalilnya begitu kok. Yesus yang berkata. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau yang disebut satu-satunya nggak boleh Anda tambahkan masuk ke dalam makhluk lain. Cuman satu-satunya nggak boleh masuk Yesus di situ. Makanya dia Yesus. Gini loh, Bang Juma. Yesus itu gambaran Elohim, karena manusia nggak bisa. Iya, dia itu Elohim. Masa Elohim punya nonot? Gimana sih orang ini? Gini, tunggu dulu Bang Juma. Makanya karena nggak ngerti konsep Tritunggal ini. Jadi Tritunggal. Gitu. Yesus mengajarkan Tritunggal nggak? Enggak, tapi kan ya iya, berarti karanganmu sendiri gitu. Berarti ngapain kau perkenalkan sesuatu yang Yesus sendiri tidak ajarkan? Ngapain? Makanya kan udah saya bilang. Jadi ketika Yesus menyatakan diutus, memang dia diutus Bapa. Jadi Yesus itu adalah gambaran Bapa. Gimana sih? Maksudnya gambaran Bapa gimana? Berarti Bapa memiliki apa? Kembaran gitu maksudnya? Bukan kembaran. Lalu apa? Gitu. Kalau kembaran berarti dua dong. Iya, terus apa? Dia kan utusan. Iya, dia firman menjadi daging, menjadi manusia. Yaitu firman itu Tuhan gitu loh. Firman menjadi daging. Firman menjadi daging. Firman ini apa? Ya Tuhan, ya Elohim itu. Terus kenapa Yesus masih menerima firman? Berarti dia menerima Tuhan. Berarti dia menerima Tuhan di sorga. Ngaco sudah ini. Ngaco.
Silakan Pak Agur. Ini Muslim atau Kristen Pak Agur? Silakan Pak Agur. Saya Kristen, Bang. Kristen atau Advent? Saya Kristen. Iya. Gereja mana? Tritunggal atau Gereja HKBP, gimana? HKBP. Oh, HKBP. Ya, sama kita. Ya udah, abang Agur lah. Saya pun HKBP saya. Silakan Bang Agur. Hidup kekal menurut Yesus itu, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Kita buka Yohanes 3 ayat berapa ya? 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Berarti Yesus itu utusan Allah. Berarti dia utusan kan? Betul, utusan Allah. Berarti dia bukan Allah. Oke, saya terangkan ya, ini agak susah ini ya, kalau nggak memahami. Di situ saya mengutus Agur bin Yake. Oke, saya di sini namanya Udin. Saya utus Agur bin Yake. Makanya Bang Juma mengenal saya dengan suara saya. Oke, saya utus Agur bin Yake, padahal saya posisinya di Jakarta, Bang. Begitu, Bang. Agur bin Yake dan saya Udin di Jakarta itu sama. Oke. Sama ya. Jadi kalau jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Agur bin Yake itu adalah Anda karena itu adalah suara Anda. Ini saya rekam di YouTube, Bang. Betul. Jadi suara Anda yang ada di YouTube itu adalah Anda. Betul. Jadi kalau suara Anda ini kemudian dimusnahkan, Anda juga ikut musnah? Tidak. HP ini kalau dimusnahkan, saya kan di Komal ini kan menggunakan fasilitas HP. Kalau HP ini saya matikan, saya musnahkan, itu Agur bin Yake akan kembali ke saya sebagai pemilik, yaitu Bang Udin di Jakarta. Silakan. Berarti suara Anda adalah Anda gitu maksudnya? Betul sekali, Anda sudah mulai mengerti. Terima kasih. Oke ya. Oke, terima kasih. Oke. Iya. Baik. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan nih, Gimana kok keluar dia? Kabur. Cepat kan? Oh, kabur. Karena takut dia terjebak dengan ucapan sendiri. Jadi suara kita itu bukan kita. Suara kita itu adalah pribadi baru yang keluar dari kita. Contoh, misalnya kita bersuara kucing. Kalau Anda mengatakan bahwa suara Anda adalah Anda, berarti kucing yang keluar dari mulut Anda tadi itu adalah Anda. Berarti Anda adalah kucing, kan gitu. Faktanya bukan. Jadi suara yang keluar dari kita itu adalah pribadi baru yang keluar dari kita, tapi bukan kita. Sama seperti kentut yang keluar dari pantatnya saudara. Apakah itu adalah Anda karena dia berasal dari Anda? Bukan. Bahaya itu kalau Anda mengatakan Anda adalah kentut Anda sendiri. Jadi saudara Kristen ini memang harus aneh memang. Kenapa? Karena agamanya itu tidak berlandaskan kepada akal sehatnya. Kristen beragama Kristen hanya berdasarkan yakini aja, percayai aja, pokoknya inilah yang benar tanpa melalui filter akal. Itulah agama Kristen. Kalau dia menggunakan akal, pasti dia nampak ke-Islam-Islaman. Seperti saudara Aldi, apakah Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan, bukan Tuhan. Nah itu, berarti dia sudah menggunakan akal itu. Selangkah lagi dia itu bisa syahadat itu. Bahkan dia sudah mengakui sendiri, orang yang tidak mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan, maka ya itu orang sesat. Apakah masuk neraka? Tidak berani dia, nggak tega dia menyebut itu. Tapi akalnya mengatakan ya jelas, kalau bukan hidup kekal berarti mati kekal. Cuman ada dua. Nah, hidup kekal diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan.
itu orang bisa peroleh hidup kekal tuh. Jadi kalau itu si Aldi Islam itu nggak mungkin dia Katolik mengatakan Yesus bukan Tuhan, nggak boleh. Itu dalilnya dia berdasarkan dalil. Kan Yohanes 17 nomor 3 itu kan juga Katolik punya. Jelas. Apa isi itu? Kau menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Astagfirullah. Mungkin si Aldi nggak membaca itu Yohanes 13 gitu loh. Alfa dan Omega. Yesus 25-11. Yesusnya berkata, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, dia adalah Elohim. Jadi siapapun. Jadi kalau dia misalnya diutus untuk menyampaikan firman, maka dia bisa mengaku saya adalah Elohim. Kenapa? Karena dia sedang membacakan firman Tuhan. Sama seperti Musa, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain engkau, sembahlah aku untuk mengingatku. Itu Musa yang mengatakan itu. Berarti apakah Musa Tuhan? Enggak. Begitu juga Yesus, ketika dia berkata, Yesus itu udah langsung bertemu dengan saya gitu loh, udah berbicara dengan saya, Tuhan Yesus itu gitu loh. Nah dengarkan, Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang asli, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya, itu adalah setan. Karena aku ketika aku datang akan dibarengi dengan tanda-tanda, langit bergemur kuasanya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya, itu pasti setan. Itu kata Yesus tuh. Gini itu loh, kata Yesus. Bang Juma. Saya itu kata Yesus. Gini loh Bang Juma, saya pernah bertemu dengan si Bilisis, dengan Tuhan gitu loh. Lah, kamu tidak percaya kepada Yesus berarti? Bukan. Yesus berkata, kalau ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Enggak, dia udah mengatakan, aku Tuhan, aku berkenan kepadamu, kepas katanya. Coba. Loh, apa bedanya iblis yang datang kepada Yesus? Dia mengaku Tuhan juga. Ketika iblis datang kepadaku, dia nggak pernah mengaku Tuhan. Iya, karena dia datang sebagai iblis. Coba dia datang sebagai Yesus. Jadi, ya kembali kepada kepercayaan. Sementara Yesus sendiri mengatakan ada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Berarti yang datang samamu itu penyesat. Malam Bang Zuma. Iya. Ya, malam. Selamat malam Bang Zuma. Malam. Ini bahas tentang Dalilnya Bang, dia menikahi di bawah umur. Aisyah dinikahi Nabi Muhammad itu umur berapa tahun Bang? Beliau diinformasikan dalam hadits itu usia 6 tahun. Gimana Bang? 6 tahun, memang enggak terlalu anak-anak gitu Bang. Ukuran siapa ini? Ya ukuran zaman-zaman Nabi. Bahaya itu. Karena di kitabnya Yahudi, di
diajarkan di bilangan 31 nomor 17-18, menikahi manusia, mengambil perawan anak-anak kecil selama dia masih perawan. Sedangkan Nabi Muhammad itu diberi legalitas untuk menikahi siapa saja yang dia suka. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka aswajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk. Jadi Allah mengatakan, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya. Jadi Nabi Muhammad itu dihalalkan menikahi siapapun yang diberikan kepadanya untuk dinikahi. Tapi beliau tidak menikah seperti kakeknya Yesus. Kakeknya Yesus itu istrinya 600 orang. Ada bahkan yang sampai 1000 orang loh. Nabi Muhammadku diberi kewenangan untuk menikahi sebanyak apa yang dia suka. Tapi Nabi Muhammad Jambolita. Ya tapi itu bang kan katanya teladan. Kok tahun dinikahi? Benar tuh enggak bang? Nabi Muhammad itu diteladani bukan dari aspek usianya. Siti Aisyah itu 6 tahun dan serumah pada saat 9 tahun. Tetapi beliau menghafal 2000 hadits Nabi Muhammad. Ucapan Nabi Muhammad itu yang berupa kaidah syariat hukum-hukum dihafalnya 2000 hadits. Bohong semata. Nah sekarang kalau Anda ingin meneladani, carilah kemudian istri yang bisa menghafal 2000 hadis. Silakan. Oke, baik. Tahu arti nabi itu bahasa Arabnya. Oke, baik, dari pemikirannya mungkin dia hebat dalam menghafal ya. Tapi dari usia ini ya sekarang kalau Anda berbicara mengenai usia, Ribka dinikahi usia berapa, Bang? Rifka hidup sejaman dengan siapa? Dia hidup dengan Ishak. Ya kan zaman Ishak dengan Nabi Muhammad katanya kan jauh. Nah sekarang Anda menghitung zaman Anda dengan Nabi Muhammad berapa jauh? Ya kalau gitu bang, kita lihat dari tolak ukurnya. Nabi Muhammad meninggalnya umur berapa? Nabi Muhammad meninggal usia 63 tahun. 63 tahun berarti dia tolak ukurnya sama dengan orang-orang zaman sekarang. Nah sekarang kemudian kalau Anda melihat Ishak usianya berapa tahun? Menikahi Ribka. Anda kenapa sewot sih? Kenapa Anda sewot dengan pernikahan Nabi Muhammad? Orang di zamannya tidak ada yang sewot, keluarganya tidak sewot, lagian dia dinikahi, Bang. Dia tidak dicabulin, dia dinikahi. Sedangkan di gereja, laki sama laki dinikahin, dikawinkan. Anda nggak risih? Masalahnya kan ini dikeluarkan katanya teladan. Ya teladan. Sekarang kalau Anda ingin meneladani Nabi Muhammad, Anda jadi nabi dulu. Dia menikahi Siti Aisyah itu atas perintah Allah, bukan atas nafsunya. Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah itu ada hikmah. Beliau kemudian mendampingi sang Nabi untuk mengajarkan kemudian hadits, mengajarkan kemudian apa yang menjadi ketetapan hukum-hukum daripada penjabaran isi Quran. Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk menjabarkan isi Quran. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Nabi Muhammad diberi wahyu berupa Al-Quran, di mana Nabi Muhammad diperintahkan untuk menguraikan isi Al-Quran, dan uraian isi Al-Quran itu Muhammad itu nama panggilan untuk orang Arab. Bisa nggak anak yang keluar dari pantat mamanya ini diturunkan aja? Kalau bisa, oke, bagus. Jadi begitu saudara, beliau kemudian punya kewajiban menyampaikan dan menguraikan isi Quran. Uraian isi Quran itu
yang disebut hadits, yang dihafalkan oleh Siti Aisyah, yang difungsikan sebagai hukum atau kitab kedua dari Al-Quran. Apa yang salah? Kenapa saudara yang sewak? Bukan sepupu Siti Aisyah, bukan sepupu Anda, bukan anak Anda, sedangkan orang tuanya saja justru senang bahagia anaknya dinikahi oleh seorang yang diutus oleh pencipta langit dan bumi. Dan ajaran Siti Aisyah yang diperoleh dari Nabi Muhammad itu bermanfaat bagi manusia pada hari ini. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Ribka atau berbicara mengenai kaidah-kaidah yang setara dengan apa yang Anda tidak suka dengan Nabi Muhammad, lalu apa yang dicontoh dari Paulus yang tidak menikah? Apa yang bisa dicontoh dari dia yang tidak menikah? Oke bang. Pelajaran baik apa yang bisa diterima dari seorang laki-laki yang tidak menikah? Oke baik. Terus kesimpulan abang, penjelasan abang seperti itu, ada data atas perintah Tuhan Muhammad menikahi Siti Aisyah. Al-Quranul Karim surah Al-Ahzab ayat ke-50. Bisa dibacakan ke saya? Siapa tahu. Ya, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya. Halal gak tuh Siti Aisyah? Halal gak bang? Ya kalau dari segi kata-kata ayatnya halal, tapi tidak merujuk ke nama tersebut Aisyah yang aku maksud. Ya, itulah indahnya Islam. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara-saudara, dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu, dan yang hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepadamu, kalau kamu ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu legalitasnya Nabi Muhammad bisa menikahi wanita-wanita yang kemudian ditunjukkan oleh Allah sebagai wanita yang halal untuk mereka, untuk beliau nikahi. Apakah Nabi Muhammad kemudian liar? Menikah, ada legalitas seperti itu? Enggak. Bagaimana dengan Daud? Bagaimana dengan Salomo? Kakeknya Yesus. Dan kalau kakeknya Yesus tidak berlaku seperti itu, Yesus tak ada di atas muka bumi ini.